nanti topik yang akan kita bahas hari ini berbeda dengan topik sebelumnya gitu. Oke, nanti kalau misalnya di tengah-tengah suara saya nggak jelas atau misalnya keputus-putus atau terlalu cepat atau terlalu tidak jelas, nanti dipotong di tengah-tengah, tidak apa-apa ya. Dan kalau seperti biasa, kalau misalnya nanti ada pertanyaan ketika saya menjelaskan, silakan langsung dipotong saja, tidak perlu menunggu sampai selesai. Gitu. Baik, ini udah berapa yang join? 145. Nggak apa ya, kita mulai dulu aja. Nanti kalau ada yang belum join, tolong diingatkan teman-temannya untuk segera gabung ke kuliah hari ini. Oke, kalau gitu akan saya mulai saja kuliahnya karena materinya cukup lumayan banyak, jadi biar waktunya tidak berlebih nanti. Baik, jadi outline perkuliahan kita hari ini yang akan saya bahas meliputi pencernaan, lalu penyerapan, dan juga transportasi karbohidrat, dilanjutkan dengan utilisasi atau penggunaan karbohidrat dan juga ekskresinya dari dalam tubuh. Lalu yang ketiga tentang kebutuhan karbohidrat, dan yang keempat mengenai sumber karbohidrat, dan terakhir akibat kekurangan dan juga kelebihan karbohidrat. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pencernaan karbohidrat. Yang Zuma? Tapi aku off cam. Jebule kaca-kacaku ora on cam, Lek. Tasya, di mute ya. Ya, tolong teman-teman yang belum di mute ya, biar tidak mengganggu temannya yang lain. Oke, makasih. Oh ya, tapi sebelum saya lupa ya, sebelum saya lanjutkan, kemarin kan saya ada utang satu pertanyaan ya kalau nggak salah yang tentang kuliah yang pertama tentang produk inulin kalau nggak salah. Itu kelas ini atau bukan ya yang tanya ya, saya lupa. Iya benar, Bu. Benar ya? Oh, oke. Benar. Jadi kemarin ada yang nanya tentang inulin apakah produknya sudah ada di pasaran kita bisa beli gitu ya. Jadi saya sudah cari dan ternyata ada. Jadi terjual di pasaran gitu kita bisa beli. Itu dalam bentuk suplemen inulin FOS. Jadi fructooligosaccharid. Itu bentuknya bubuk gitu. Kalian cari juga pasti akan ketemu produknya ya. Beli di e-commerce gitu banyak banget. Nah, itu produknya bubuk, terus dia penggunaannya sebagai suplemen makanan. Jadi si inulinnya itu dia klaimnya biasanya untuk prebiotik. Jadi untuk prebiotik untuk tubuh kita. Jadi prebiotik itu kan digunakan oleh bakteri-bakteri baik untuk berkembang biak di saluran pencernaan gitu. Nah, itu bentuknya bubuk putih gitu, terus nanti cara konsumsinya dicampur ke makanan atau ke minuman. Seperti itu. Kebanyakan produk inulin FOS yang beredar di pasaran saat ini. Dan banyak juga produk yang sudah mendapatkan lisensi dari BPOM. Itu untuk produk inulin yang sebelumnya terkait karbohidrat. Oke, saya lanjutkan untuk pencernaan. Jadi pencernaan karbohidrat itu intinya adalah mengubah karbohidrat yang kita makan dalam bentuk makanan jadi bentuk yang paling sederhana, yaitu glukosa dan fruktosa. Kalian masih ingat ya, bentuk karbohidrat paling sederhana yaitu monosakarida, ada glukosa dan fruktosa yang bisa kita peroleh dari makanan. Jadi tujuan pencernaan itu adalah untuk mengubah semua jenis karbohidrat menjadi glukosa dan fruktosa yang akhirnya akan diserap oleh tubuh kita dan diedarkan ke pembuluh darah melalui dinding usus halus. Kemudian nanti akan diutilisasi oleh tubuh. Itu pengertian dari pencernaan. Nah, lalu proses pencernaan karbohidrat itu terjadi dari mulut sampai ke usus halus, proses pencernaannya gitu. Kalau kita tahu ya, saluran pencernaan itu kan dari mulut, kalau dia lewat kerongkongan, lambung, masuk ke usus halus, usus besar, dan nanti akan ke rektum untuk dikeluarkan sisa-sisanya. Nah, untuk karbohidrat ini, proses pencernaan mekanis dan kimiawinya, untuk mekanis dan kimiawi itu terjadi di mulut pertama. Lalu selanjutnya, proses pencernaan kimiawi itu akan terjadi di usus halus. Nah, baru karbohidrat yang tidak dapat dicerna, kalian masih ingat karbohidrat jenis serat yang tidak bisa dicerna oleh enzim pencernaan. Nah, itu nanti akhirnya akan masuk ke usus besar dan dikeluarkan dari tubuh melalui anus gitu ya.
Nah, yang pertama kita bicarakan untuk pencernaan karbohidrat yang terjadi di mulut. Jadi di mulut itu ada 2 proses. Yang pertama proses mekanis, artinya proses ketika kita mengunyah makanan gitu ya, dengan gigi. Nah, itu kan makanan dihancurkan ukurannya menjadi lebih kecil gitu. Nah, yang kedua di mulut itu juga ada pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim. Enzim ini ada di ludah, air ludah kita itu mengandung enzim alfa amilase atau kita sebutnya alfa amilase ludah gitu ya, salivary alfa amilase. Nah, makanan yang sudah melalui proses pengunyahan di mulut itu kan nanti akan bercampur dengan ludah itu dan juga enzim yang ada di dalamnya membentuk bolus, namanya bolus. Lalu kandungan pati atau amilum yang ada dalam makanan sumber karbohidrat itu ketika dia dikunyah, nah itu dia akan pecah menjadi polisakarida yang lebih sederhana, yaitu dextrin dan maltosa. Kemarin ingat ya masih ya, dextrin dan maltosa itu produk antara pemecahan pati sebelum dia menjadi glukosa. Nah, pencernaan kimiawi ini yang dibantu oleh enzim salivary alpha amilase. Gitu. Jadi alpha amilase fungsinya untuk mengubah pati atau amilum menjadi dextrin. Nah, ketika dia dikunyah lebih lama lagi, nanti akhirnya akan pecah menjadi maltosa gitu. Jadi tergantung kalian ngunyah makanan itu berapa lama. Kan ada rekomendasi ya kalau ngunyah makanan itu sebaiknya kurang lebih 30 kali gitu. Walaupun nggak harus dihitung sih. Siapa yang mau ngitung gitu ya pas kita ngunyah. Nah, itu tapi ketika kita kunyah misalnya makan nasi gitu ya. Nasi kan tidak ada rasa manis sebenarnya, tapi ketika kita kunyah lama-kelamaan akan ada rasa manis. Nah, itu kenapa? Karena patinya itu sudah terpecah menjadi maltosa dan juga dextrin gitu. Jadi maltosa ini kan dia ada rasa manisnya. Nah, setelah dia mengalami proses pemecahan yang pertama di mulut ini, jadi bolus yang makanan yang sudah bercampur tadi, dia akan masuk ke esofagus atau kerongkongan, lalu masuk ke lambung. Nah, di lambung kita itu kan ada yang namanya asam lambung ya, asam lambung atau HCl. Nah, asam lambung ini pH itu untuk mengukur tingkat keasaman ya. Jadi pH 7 netral, di atas 7 basa, di bawahnya asam gitu. pH lambung itu asam. Padahal si enzim alfa amilase ini dia bekerja pada pH normal di mulut. Artinya di ludah itu pH kita normal, pH mulut kita itu normal. Nah, ketika dia masuk ke lambung, maka si asam lambung ini akan mendegradasi si enzim ini sehingga enzim ini akan berhenti bekerja gitu. Jadi di lambung tidak terjadi proses pencernaan karbohidrat karena pH-nya yang asam tadi sehingga enzim-enzimnya udah hancur di situ ya dicerna oleh asam lambung. Jadi makanannya ya cuma lewat aja gitu. Kalau yang mengandung karbohidrat itu dia ketika di lambung hanya lewat saja atau mampir istilahnya sebelum dia nanti masuk ke usus halus atau usus halus itu kan ada 3 bagian ya kalau kalian masih ingat mungkin dulu waktu SMA pernah belajar ada bagian yang usus 12 jari itu yang bagian atas paling dekat dengan lambung atau istilahnya duodenum. Lalu nanti ada usus jejunum di bawahnya atau usus kosong dan juga ileum atau bagian usus untuk penyerapan. Nah, tadi bolus tadi setelah lewat lambung dia masuk ke duodenum. Nah, di usus halus ini juga terjadi pencernaan kimiawi. Yang pertama pati atau amilum. Jadi di mulut tadi walaupun sudah ada sebagian pati yang dicerna, tapi tidak semuanya. Jadi tidak 100% pencernaan pati itu akan terjadi di mulut gitu. Karena di mulut itu kita kan cepat ya ngunyah makanan itu cepat gitu langsung masuk. Jadi nggak semua pati bisa terpecah di situ di mulut sehingga sisa-sisa pati yang belum dicerna sebagian besar, nah dia dipecahnya akan di usus halus ini menjadi dextrin dan maltosa sama. Enzim yang membantu ini sama, namanya alfa amilase juga. Jadi alfa amilase ini ada 2. Yang pertama tadi di ludah atau kita sebut salivary alfa amilase. Yang kedua dari pankreas. Jadi kita sebutnya pankreatik alfa amilase. Ini yang di usus halus ini, yang dikeluarkan di usus halus ini. Seperti itu. Nah, lalu ketika pati ini sudah dipecah menjadi polisakarida yang lebih sederhana, itu nanti akhirnya si polisakarida ini kan dipecah menjadi maltosa dan juga sukrosa, laktosa ya. Ini golongan disakarida.
Kalian masih sangat ingat harusnya untuk golongan ini, kemarin sudah dijelaskan. Jadi ini golongan disakarida atau gabungan dari 2 unit gula sederhana. Nah, di dalam usus halus ini, kelompok disakarida ini pada akhirnya akan dipecah lagi menjadi monomer yang paling sederhana penyusunnya, gitu ya. Kalau maltosa ya menjadi glukosa, kemudian sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, yang membantu pemecahan ini itu ada enzim-enzimnya tertentu yang ada di usus halus. Yang pertama, maltosa yang memecah adalah enzim maltase. Lalu sukrosa itu dipecah oleh enzim sukrase dan laktosa oleh enzim laktase. Ini cukup mudah ya kalian untuk mengingatnya karena namanya mirip sama nama disakaridanya gitu. Jadi ya perlu diingat aja ini enzim-enzim yang bekerja di usus halus apa saja. Lalu dia memecah apa menjadi apa. Itu yang perlu kalian ingat dan pahami. Oke. Itu untuk proses pencernaan karbohidrat yang terjadi dari mulut dan juga usus halus. Lalu setelah karbohidrat ini dipecah menjadi monomer-monomer penyusunnya, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Yaitu proses penyerapan atau absorpsi. Nah, proses absorpsi ini tentunya adalah yang diserap tentunya adalah bentuk glukosa yang sudah paling sederhana. Artinya dia sudah tidak bisa dipecah menjadi komponen yang lebih kecil lagi. Gitu. Jadi ada glukosa, fruktosa, dan juga galaktosa tadi. Dia akan diserap melalui sel-sel epitel yang ada di dinding usus gitu ya, mikrofili itu istilahnya mikrofili pada usus halus itu kan, usus halus kan sebenarnya strukturnya ada kayak apa ya, jonjot, kalian tahu nggak sih jonjot? Kayak serabut-serabut gitu. Nah itu dinding sel epitelnya di situ yang berfungsi untuk menyerap gitu, menyerap nutrien atau zat gizi yang sudah dicerna. Lalu nanti si monosakarida ini akan dialirkan ke pembuluh kapiler darah ya, bercampur dengan cairan limfa dan akan diangkut ke hati melalui vena porta. Gitu. Jadi nanti akhirnya mereka akan ke hati gitu. Nah, ini kan bentuknya ada 3 macam ya monosakarida. Tetapi nanti ketika mereka sudah masuk di dalam hati, fruktosa dan galaktosa ini akhirnya akan diubah menjadi glukosa gitu. Jadi semuanya akhirnya endingnya bentuknya itu adalah glukosa ketika dia sudah diutilisasi atau digunakan di dalam organ-organ tubuh. Itu untuk proses penyerapan yang terjadi di usus halus. Lalu sisa-sisa dari makanan yang tidak dicerna itu nanti akan selanjutnya akan masuk ke usus besar atau ke kolon. Nah, di usus besar ini akan terjadi proses yang disebut fermentasi atau pembusukan. Sisa-sisa pencernaan karbohidrat tersebut oleh mikroorganisme yang hidup di saluran pencernaan kita. Nah, fermentasi dari sisa pencernaan karbohidrat ini nanti akan menghasilkan berbagai jenis gas dan juga asam lemak rantai pendek. Jadi di sini ada karbon dioksida, ada gas hidrogen dan metana ya, amonia CH4. Lalu ada asam lemak rantai pendek. Nah, asam lemak rantai pendek ini apa maksudnya? Jadi asam lemak rantai pendek ini terdiri dari asam asetat, asam propionat dan juga butirat. Dan pada akhirnya si asam lemak rantai pendek ini tidak akan dikeluarkan begitu saja karena mereka bisa digunakan sebagai sumber energi untuk jaringan tubuh gitu ya. Jadi ketiga asam lemak rantai pendek ini sifatnya mudah menguap. Jadi oleh tubuh mereka akan diabsorpsi lagi walaupun dia kan sudah sebenarnya hasil fermentasi di kolon ya, tapi masih bisa diserap lagi oleh tubuh dan nanti akan digunakan untuk proses metabolisme energi di jaringan. Gitu. Jadi ini pada akhirnya akan digunakan tubuh lagi gitu. Nah, kemudian yang gas ini bagaimana? Yang gas-gas ini nanti sebagian besar itu dikeluarkan melalui paru-paru ya. Ketika kita bernafas itu kan menghirup lalu mengeluarkan CO2 gitu. Jadi sebagian besar gas ini dikeluarkan melalui paru-paru. Nah, ketika masih ada kelebihan gas yang sudah tidak bisa dikeluarkan melalui paru-paru, akhirnya dia akan dikeluarkan dalam bentuk flatus, gitu melalui anus, gitu ya.
dan sisa-sisa makanannya yang berupa ampas, istilahnya, tinggal sisa-sisanya saja, nanti dia akan dikeluarkan dalam bentuk feses. Seperti itu untuk pencernaan yang terjadi di usus besar. Jadi di usus besar ini untuk pembuangan ya istilahnya. Oke, itu untuk proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat. Selanjutnya akan saya bahas tentang metabolisme karbohidrat. Tapi sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ingin bertanya untuk sebelumnya tentang pencernaan atau sudah cukup jelas? Ibu, Ya, silahkan. boleh dijelaskan ulang yang penyerapan absorpsi karbohidrat? Oke, penyerapan absorpsi karbohidrat. Ini ya. Oke. Jadi penyerapan ini terjadi di usus halus, gitu. Yang pertama terjadi di usus halus. Lalu yang diserap itu apa? Yang diserap adalah karbohidrat yang sudah dicerna, yang sudah dipecah dalam bentuk paling sederhana, yaitu monosakarida. Nah, kalian ingat monosakarida itu ada yang penting untuk tubuh kita itu kemarin ada 3 ya, glukosa, fruktosa, dan juga galaktosa. Nah, kemudian ketiga jenis monosakarida ini dia akan diserap oleh sel-sel epitel pada dinding usus halus gitu. Proses penyerapannya terjadi di situ ya. Jadi mikrofili di usus halus itu mereka akan menyerap semua hasil pemecahan karbohidrat ini untuk digunakan oleh tubuh. Nah, ketika sudah diserap di sini, selanjutnya dikemanakan? Nah, selanjutnya ditransport gitu ya. Jadi setelah dia diserap di sini, dia akan mengalami proses transport melalui cairan limfa yang akan masuk ke pembuluh darah kapiler di tubuh kita. Nah, lalu kan oleh pembuluh darah itu diedarkan ya ke seluruh tubuh gitu. Tapi untuk proses menghasilkan energi dan juga untuk menyimpan sebagai cadangan energi itu dibawa ke hati dulu gitu. Jadi dia ditransport ke hatinya melalui vena porta. Jadi pembuluh darah kan ada banyak jenisnya ya. Ada pembuluh darah yang keluar dari jantung gitu, ada aorta, ada vena cava superior, vena cava anterior dan lain-lain tergantung tujuan pembuluh darah itu kemana gitu. Nah, pembuluh darah yang ke hati ini dia namanya vena porta. Jadi untuk mengalirkan zat-zat gizi dari sistem pencernaan itu dia melalui vena porta akhirnya ditransport ke hati. Nah, di hati glukosa, kalau glukosa kan memang sudah dalam bentuk glukosa ya, jadi dia tinggal disimpan atau nanti akan di metabolisme menjadi energi. Nah, yang fruktosa dan galaktosa ini, fruktosa dan galaktosa sebelum di metabolisme lebih lanjut, mereka akan diubah dulu di dalam hati menjadi glukosa gitu. Nah, ini untuk metabolismenya seperti apa nanti yang akan saya jelaskan selanjutnya. Gitu. Apakah sudah cukup jelas? Untuk Ibu, proses terima absorpsi? kasih. Ya, sama-sama. Iya, Ada lagi yang ingin bertanya sebelum saya lanjutkan? Ibu boleh minta tolong dijelaskan lagi yang kenapa karbohidrat cuma lewat doang di lambung. Oh, oke. Yang cuma lewat doang di lambung ya. Mana tadi? Ini. Oke, jadi karbohidrat itu kan tidak dicerna di lambung ya, dia cuma lewat gitu. Bolus itu yang sudah dicerna di mulut tadi, campuran makanan dengan ludah. Itu disebut bolus. Dia masuk ke kerongkongan atau esofagus, lalu ke lambung dan nanti langsung ke usus halus untuk diproses secara lebih lanjut. Nah, di lambung ini tidak terjadi pencernaan karbohidrat karena pH lambung itu asam. Jadi lambung kita itu ada menghasilkan suatu asam yang disebut asam lambung atau rumus kimiawinya HCl gitu. Jadi pH lambung kita itu asam. Sementara si enzim alfa amilase ini yang mencerna pati atau amilum, dia hanya aktif bekerja pada pH normal atau pH netral, yaitu pH di dalam mulut kita itu netral ya, jadi 7 gitu. Jadi mulut kita kan nggak asam ya. Jadi itu alfa amilase itu dia bekerja pada pH netral. Sehingga ketika bolus ini masuk ke lambung, asam-asam yang ada di lambung, dia menghentikan kinerja si enzim ini. Kalau enzimnya nggak ada kan otomatis karbohidratnya nggak dicerna ya, karena yang mencerna itu si enzim ini. Nah, si asam lambung mendegradasi atau istilahnya mendegradasi itu membongkar atau merusak gitu, merusak struktur enzim alfa amilase ini sehingga dia nonaktif ketika di lambung gitu.
Jadi akhirnya di lambung ya makanannya cuma bercampur aja gitu dengan asam lambung sebelum dia masuk ke usus. Gitu alasannya. Pak, sudah jelas? Sudah Bu, terima kasih. Oke, baik. Kalau sudah, ada yang ingin tanya lagi? Terus yang di lambung itu proses apa aja? Maksudnya untuk kimiawinya tuh di lambung apa aja? Oke, jadi di lambung Kalau itu misalkan karbohidrat, ya, ya Bu. jadi di lambung itu akan ada proses pencernaan kimiawi untuk zat gizi yang lain. Jadi contohnya nanti untuk protein gitu akan ada proses kimiawi di situ dengan enzim-enzim lain. Tapi memang untuk karbohidrat tidak, karena yang bisa memecah fatty ini hanya enzim alfa amilase ini tadi. Jadi balik lagi ke enzim apa yang mencerna zat gizi apa gitu. Jadi nanti ketika kalian belajar untuk pencernaan zat gizi lain selain karbohidrat itu akan ada proses pencernaan kimiawi lain yang terjadi di lambung, tapi tidak karbohidrat. Untuk karbohidrat tidak ada gitu. Sudah jelas ya? Tapi tidak akan saya jelaskan di sini ya, karena sekarang kita kan baru topik karbohidrat, jadi nanti kalian akan belajar di topik yang lain untuk mungkin pencernaan yang ada di lambung. Gitu. Oke, kalau sudah masih ada nggak? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Oke ya, udah nggak ada ya. Sementara sudah tidak ada, saya lanjutkan ke metabolisme karbohidrat. Jadi metabolisme karbohidrat ini maksudnya adalah bagaimana tubuh kita itu memetabolisme glukosa sehingga nanti dia bisa menghasilkan energi dan juga digunakan oleh sel-sel tubuh kita gitu. Jadi peran utama karbohidrat kan memang menyediakan energi ya yang untuk tubuh kita gitu. Jadi terutama kalau kita membicarakan metabolisme karbohidrat, itu yang kita bicarakan fokusnya ke glukosa, karena tadi kalian ingat ya, semua jenis karbohidrat setelah melewati proses pencernaan dan penyerapan, nanti dia semua diubah dalam bentuk glukosa. Sehingga akhirnya substrat yang akan di metabolisme ini ya bentuknya yang glukosa itu, bukan yang lain gitu. Nah, glukosa ini dia akan dimanfaatkan yang pertama untuk sebagai sumber energi secara langsung ya. Jadi ketika kita makan kan kita tidak perlu nunggu waktu lama sampai kita bisa berenergi lagi gitu ya. Misalnya kita habis puasa lalu kita makan gitu. Itu kan langsung kayak kita makan lalu berapa mungkin 1-2 jam setelah makan udah langsung kerasa kalau kita sudah tidak lemes lagi gitu. Itu artinya kan tubuh sudah menggunakan glukosa itu untuk sumber energi gitu secara langsung. Nah, yang kedua, kalau ada kelebihan itu kan disimpan dalam bentuk glikogen yang disimpan di jaringan hati dan juga otot seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi secara besar, garis besarnya metabolisme glukosa seperti itu. Ada yang langsung nanti diubah jadi energi, ada yang disimpan. Kemudian kalau disimpan ini nanti dia akhirnya akan dipecah menjadi glukosa lagi ketika tubuh membutuhkan. Nah, yang pertama akan saya jelaskan tentang penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen ini. Nah, glukosa disimpan dalam bentuk glikogen. Tetapi glikogen ini dia juga pada saat tubuh membutuhkan dia akan dipecah lagi menjadi glukosa. Jadi arah reaksinya adalah dua jalur. Jadi dia reversible, artinya bahwa dia bisa diubah dalam bentuk glikogen dan glikogen bisa diubah dalam bentuk glukosa gitu. Jadi tidak satu jalur saja. Dia adalah reversible reaction untuk glukosa dan glikogen ini. Nah, glikogen ini kan disimpannya di hati dan juga di otot. Gitu. Nah, reaksi pengubahan glukosa menjadi glikogen itu disebut dengan reaksi glikogenesis. Jadi biasanya kalian kalau seperti ini cara mengingatnya, tujuannya apa? Jadi ini kan tujuannya ke sini ya, panahnya yang ke sini berarti tujuannya glikogen. Lalu kalau reaksi pembentukan atau anabolisme itu biasanya berawalan dengan berakhiran dengan esis gitu. Jadi ini glikogenesis. Jadi dia pembentukan glikogen dari glukosa. Nah, ketika dia dibalik reaksinya dari glikogen, lalu ketika tubuh kita membutuhkan, tapi kita pada kondisi kekurangan gitu ya, misalnya pas puasa gitu kan, nanti kita butuh cadangan energi yang akan dipecah menjadi glukosa itu. Jadi si glikogen yang sudah disimpan ini akan dipecah menjadi glukosa untuk digunakan sebagai sumber energi. Reaksinya disebut glikogenolysis. Jadi kalau dipecah itu biasanya lisis. Lisis itu artinya pecah. Jadi ini jangan sampai kebalik untuk reaksinya. Glikogenesis, pembentukan glikogen,
glikogenolisis, dia pemecahan glikogen menjadi glukosa. Bu, Nah, ya, berarti kalau misalkan orang yang gemuk itu berarti kebanyakan glikogen ya? Jadi glukosanya banyak gitu, terus menjadi glikogen, terus kan disimpan di otot, berarti orang yang gemuk itu kebanyakan glikogen ya? nah Betul nanti nggak, Bu? nanti itu akan saya jelaskan, ada babnya di sini ya. Tapi Oh, nggak apa ya Akmal ya, nanti soalnya nanti ada di slide akhir-akhir tuh akan nyinggung masalah itu tentang kegemukan gitu. Jadi supaya ini lumayan urut gitu ya, saya lanjutkan dulu nggak apa ya? Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ya itu Akmal ini nih pikirannya udah maju banget, udah loncat langsung sampai sana. Nanti akan saya bahas di slide agak-agak akhir gitu. Nah, oke, jadi glikogenesis ini pembentukan glikogen seperti tadi yang sudah dijelaskan terjadi di hati dan otot. Glikogen yang disimpan di hati itu akan diubah menjadi glukosa ketika tubuh membutuhkan, lalu dilepaskan lagi ke aliran darah gitu. Nah, glukosa itu ditransport ke beberapa jaringan di tubuh yang dia hanya bisa menggunakan glukosa untuk sumber energi. Contohnya adalah otak, sistem syaraf, di jantung dan juga di organ tubuh lainnya gitu. Lalu glikogen yang disimpan di otot itu dia hanya digunakan untuk energi yang untuk keperluan otot saja. Jadi bedanya itu ya antara glikogen yang disimpan di hati dan di otot. Istilahnya kalau di hati ya nanti dia akhirnya akan balik ke bagian-bagian tubuh yang membutuhkan gitu. Kalau glikogen otot hanya akan dipecah untuk keperluan energi otot saja gitu. Jadi yang di otot ini tidak akan diedarkan ke aliran darah lagi pada akhirnya. Hanya digunakan untuk metabolisme yang terjadi di dalam otot itu. Gitu. Itu bedanya antara glikogen yang disimpan di hati dan di otot. Lalu kita sekarang bicarakan masalah proses glikogenesis tadi. Dari glukosa menjadi glikogen itu reaksinya panjang ya. Jadi di tubuh kita itu ada mungkin ratusan enzim ya yang bekerja gitu. Masing-masing enzim itu punya peran sendiri. Satu enzim punya peran untuk memecah zat apa menjadi zat apa. Selalu seperti itu. Atau istilahnya lock and key atau kunci dan gembok gitu ya. Kalau untuk prinsip kerja enzim itu lock and key. Jadi lock and key itu kan gembok sama kunci itu kan ya satu kunci untuk satu gembok gitu. Sama seperti enzim. Jadi satu enzim ya spesifik, dia kerjanya untuk memecah apa menjadi apa. Jadi enzim yang bekerja untuk A ya hanya untuk A saja gitu, tidak bisa untuk yang lainnya gitu. Jadi proses dari glukosa menjadi glikogen ini reaksinya cukup panjang. Jadi ini saya paparkan supaya tahu saja, tapi tidak akan saya bahas secara detail di mata kuliah ini. Karena untuk metabolisme zat gizi seperti ini akan kalian dapatkan juga di mata kuliah lain gitu, di biokimia gizi. Nah, ini saya berikan gambaran secara singkat saja ya. Jadi pertama kan dia menjadi glukosa 6-fosfat. Lalu dari glukosa 6 dia menjadi glukosa 1-fosfat. Lalu UDP. UDP ini uridin difosfat glukos. Nah, dari UDP dia berubah menjadi glikogen baru. Nah, glikogen ini alfa 14 maksudnya adalah dia jenis ikatan alfa di atom C nomor 1 dan nomor 4. Seperti yang pertemuan sebelumnya saya jelaskan di struktur kimiawinya itu. Jadi ikatan antara atom C1 dan C4 dan jenis ikatannya adalah ikatan alfa. Lalu 14 ini dia akan bisa di metabolisme lebih lanjut menjadi 16. Jadi dia berubah gitu ikatannya. Glikogen kan bentuknya bercabang banget ya, kayak molekulnya itu sangat-sangat bercabang, lebih bercabang daripada amilopektin gitu. Nah, percabangan ini salah satunya karena ada yang diubah menjadi alfa 16 ini. Nah, di setiap reaksi ini ada enzim yang membantu. Jadi ini enzim-enzimnya saya cantumkan di sini ya. Contohnya heksokinase ini yang di otot, glukokinase di hati dia yang akan mengubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dan seterusnya. Gitu. Jadi ini enzim-enzim yang bekerja di sini, di sini, di sini dan di sini. Itu untuk gambaran proses perubahan dari glukosa menjadi glikogen. Lalu yang kedua, saya akan jelaskan tentang penggunaan glukosa ini untuk energi. Kalau yang tadi kan penyimpanan dalam bentuk glikogen ya. Jadi yang ini glukosa digunakan tubuh untuk menghasilkan energi gitu. Proses pembentukan energi ini terjadi di dalam sel. Nah, yang pertama untuk proses pemecahan glukosa ini menjadi energi ini ada disebut proses glikolisis.
Lisis kalian ingat ya, lisis tadi artinya pecah. Jadi glikolisis adalah proses pemecahan glukosa gitu. Nah, ini pengertian dari glikolisis ini adalah oksidasi glukosa menjadi molekul asam pirufat dan menghasilkan energi dalam bentuk ATP. ATP itu energi yang dihasilkan oleh tubuh kita itu bentuknya nanti ATP, adenosin trifosfat gitu. Jadi perubahannya sebelum menjadi ATP, si glukosa ini akan dimetabolisme menjadi yang namanya asam pirufat ini. Nah, reaksinya seperti ini. Jadi glukosa, jadi dia dibagi jadi dua stage ya, atau dua tahapan. Yang pertama, glukosa ini diubah menjadi gliseraldehyde 3-fosfat. Lalu yang di tahapan kedua, baru menjadi pirufat. Nah, energinya mana yang dihasilkan? Yaitu ATP ini. Jadi, pertama, kalian lihat ya panahnya di sini. Glukosa menjadi gliseraldehyde 3-fosfat, dia ATP ada di sini nih, panah, diperhatikan panahnya. Jadi ini maksudnya dia membutuhkan dua molekul ATP. Dia membutuhkan dua molekul ATP untuk mengubah glukosa menjadi gliseraldehyde 3-fosfat gitu. Nah, tapi di stage keduanya reaksinya dia menghasilkan 4 molekul ATP. Jadi ini adalah energi yang dihasilkan di satu siklus proses glikolisis. Nah, ATP-ATP ini yang digunakan oleh tubuh sebagai energi. Gitu. Jadi energi dalam tubuh kita itu bentuknya ini ATP. Ibu, kenapa di situ ada ADP? Oh ya, jadi ATP itu kan adenosin trifosfat. Tri kan 3 ya. Ada 3 fosfatnya. Kalau ADP itu adenosin difosfat. Jadi di itu 2. Jadi ketika ATP-nya masuk di reaksi ini, nah dia fosfatnya diambil gitu. Untuk reaksi ini. Fosfatnya diambil 1 sehingga dia sisa molekul ADP dengan 2 fosfat. Nah, molekul ADP ini yang membantu di reaksi selanjutnya di stage 2. Ini kan masuk ya, masuk ke sini. Nih. Ini artinya dia masuk ke sini membantu reaksi stage 2 untuk mengubah gliseraldehyde 3-fosfat menjadi pirufat ini. Nah, hasil akhirnya malah dia menghasilkan lebih banyak molekul ATP gitu. Jadi ini modalnya 2 ATP tapi hasilnya 4 ATP untuk reaksi glikolisis ini. Jadi masih lebih banyak energi yang dihasilkan daripada yang dipakai untuk reaksinya. Seperti itu. Nah, lalu apa yang terjadi dengan si pirufat ini? Asam pirufat ini nanti akan masuk ke mitokondria sel. Bagian sel itu kan ada banyak ya, ada inti sel, ada dinding sel, ada mitokondria, dan lain sebagainya. Nah, mitokondria ini adalah salah satu bagian dari sel tubuh manusia. Jadi si asam pirufat ini, hasil dari glikolisis ini, dia akan masuk ke dalam mitokondria. Nah, di dalam mitokondria dia akan mengalami reaksi yang lain, sehingga akan menghasilkan asetil-CoA. Nah, ini nama reaksinya di sini sebenarnya dekarboksilasi oksidatif. Nah, tapi saya tidak akan bahas di kelas ini, karena bukan skopnya gitu. Nanti akan kalian pelajari di biokimia. Ini secara singkat saja. Jadi ketika masuk ke mitokondria nanti dia menjadi asetil-CoA. Si asetil-CoA ini dia akan masuk ke siklus metabolisme energi selanjutnya yang disebut dengan siklus Krebs. Nah, ini juga tidak akan saya bahas karena bukan skopnya di ilmu gizi dasar. Jadi ketika dia sudah masuk ke siklus Krebs, dia akan dimetabolisme lagi, menghasilkan ATP dalam bentuk yang lebih banyak. ATP kan energi ya, jadi nanti menghasilkan energi, karbon dioksida dan juga air hasil sampingannya. Tapi yang digunakan oleh tubuh sebagai energi ini yang ATP ini. Jadi siklus Krebs ini untuk menghasilkan energi fosfat dalam jumlah yang lebih tinggi daripada glikolisis ini. Gitu. Jadi sebenarnya untuk menghasilkan energi itu reaksinya ada 3 tadi, dari glikolisis, kemudian masuk yang ke mitokondria ini di asetil-CoA, lalu yang terakhir siklus Krebs ini. Tapi ya kalian tidak perlu mempelajari lebih lanjut di mata kuliah ini gitu untuk yang siklus Krebs dan reaksi yang asetil-CoA ini. Tapi saya jelaskan yang glikolisis ini karena ini reaksi yang paling dasar gitu untuk metabolisme glukosa di dalam tubuh. Ya, silakan. Gimana? Kalau untuk proses glikolilisnya sendiri itu dalam pemecahan gulanya itu berlangsung di mana ya, Bu? Untuk glikolisis ini terjadi di dalam sel kita, di sitosol. Jadi di ruangan di dalam sel itu. Di sel-sel hati, lalu di otot juga gitu. Tergantung dia, pokoknya dia terjadi di dalam sel, tapi selnya itu kan bisa letaknya bisa beda-beda ya. Apakah selnya di organ hati atau di otot. Bu, Itu, izin tanya. Terima kasih. iya silakan.
itu apa sih yang dimaksud dengan glyceraldehyde 3 fosfat itu apa? Boleh dijelaskan Glyceraldehyde. lagi? Oh ya, glyceraldehyde 3 fosfat itu sebenarnya cuma bentuk antara saja ketika glukosa dipecah. Jadi di reaksi kimia ini dia melibatkan ada glukosa, lalu ada fosfat ya. Fosfatnya yang dari energi tadi, adenosin trifosfat tadi. Jadi dia kalau reaksi kimia itu kan seperti dibongkar pasang ya. Jadi ada molekul 1, molekul 2, molekul 3 dan sebagainya. Mereka dibongkar pasang nanti dipasang lagi gitu menjadi molekul yang namanya udah beda dan struktur kimianya beda gitu. Jadi glyceraldehyde ini ya hasil ini aja, hasil reaksi antara glukosa dengan si fosfat dari ATP ini. Dia membentuk suatu senyawa baru yang disebut glyceraldehyde 3 fosfat. Nah, ini karena ada gugus aldehidnya di sini ya. Glyceraldehyde, aldehid kan ya, ada kata-kata aldehidnya di sini. Jadi dia pasti ada gugus aldehidnya. Kemarin kan sudah saya jelaskan ya, ada gugus aldehid, ada gugus keton di sebelumnya gitu. Aldehid itu yang CHO itu. Jadi dia pasti ada gugus C, H dan O-nya, dan dia mengikat 3 molekul 3 fosfat di sini. 3 fosfat. Ya, jadi dia mengikat molekul fosfat juga. Jadi akhirnya nama senyawa yang baru itu ya ini glyceraldehyde 3 fosfat ini. Sebelum dia nanti di metabolisme lagi di reaksi stage 2 ini menjadi asam pirufat. Nah, sebenarnya hasilnya ya ini tidak hanya asam pirufat ya, tapi ada hasil sampingannya yang lain-lain juga. Tapi memang tidak saya bahas di sini karena yang pokok untuk metabolisme energi ini substratnya adalah yang asam pirufat ini. Jadi suatu reaksi kimia itu dia pasti menghasilkan bisa menghasilkan zat-zat buangan gitu istilahnya. Jadi tidak hanya ketika ingin membuat pirufat, dia tidak hanya menghasilkan pirufat, tapi pasti ada mungkin sisa-sisa fosfat atau hidrogen atau apa yang lepas gitu. Tapi kan yang digunakan untuk di metabolisme energi ini yang piruvatnya ini gitu. Kalau kalian penasaran pengen tahu, bisa buka buku biokimia mungkin untuk lihat benar-benar kalau emang penasaran ya ini pembentukannya itu seperti apa kok bisa jadi ini dan bisa jadi ini gitu. Seperti itu. Ibu Ada yang mau ingin nanya, ditanyakan Bu. lagi? Oh ya, silakan. Itu kan menghasilkan 4 ATP ya, Bu. Mm-mm. Itu duanya dipakai lagi untuk reaksi selanjutnya atau enggak? Kan itu ada Ya, panah yang ke arah situ kan? iya benar. Jadi siklus seperti ini itu berjalan terus gitu. Jadi ketika ada proses glikolisis, dia kan prosesnya membutuhkan 2 ATP ya. Jadi kan proses pemecahan ini kan ibaratnya ini cuma satu molekul glukosa, ya kan? Nah, di tubuh kita itu kan ada berapa banyak glukosa? Nggak tahu ya, ada banyak. Jadi setiap glukosa akan dimetabolisme seperti ini. Jadi dia itu prosesnya berkelanjutan terus gitu. Jadi ketika dia menghasilkan duanya nanti dipakai lagi untuk reaksi yang baru, menghasilkan yang lain untuk energi, duanya dipakai lagi untuk glikolisis seperti itu. Jadi memang ya seperti itu reaksinya saling di tubuh itu reaksinya banyak reaksi terjadi dalam waktu yang sama atau mungkin hampir sama gitu ya. Jadi saling menyumbang ATP-nya itu. Jadi sudah ada jalurnya sendiri-sendiri. Ketika ada 4 ya pasti yang 2 nanti akan digunakan untuk proses glikolisis lagi untuk menghasilkan 2 molekul ATP lagi yang akhirnya akan digunakan oleh tubuh. Seperti itu. Berarti ini glikolisisnya terjadi di sel tubuh ya, Bu? Iya, betul. Oke. Sudah cukup jelas untuk glikolisis? Kalau sudah tidak ada yang tanya, saya lanjutkan dulu ya untuk metabolisme glukosa ini. Jadi ini glikolisis ini untuk intinya dia untuk menghasilkan energi gitu dari glukosa. Nah, untuk skema dasar dari metabolisme karbohidrat itu sebenarnya ada beberapa reaksi tadi yang sudah kalian kenal, ada glikolisis, ada glikogenesis, ada glikogenolisis. Nah, ini skemanya. Saya singkat seperti ini ya. Jadi, pertama di sini dulu kita ke glukosa dulu. Glukosa dan glikogen. Ketika glukosa diubah menjadi glikogen, reaksinya glikogenesis. Ketika sebaliknya, dia disebut glikogenolisis. Nah, sekarang glukosa ini di metabolisme lebih lanjut untuk menghasilkan energi melalui reaksi glikolisis, menghasilkan pirufat dan nah ini tadi asam laktat. Jadi hasil sampingannya itu ada asam laktat juga. Tergantung dia reaksinya membutuhkan oksigen atau tidak. Jadi beberapa reaksi kimia ada yang sifatnya membutuhkan oksigen atau aerob dan ada yang sifatnya anaerob atau tidak
membutuhkan oksigen. Ketika ada oksigen, itu dia reaksi yang terjadi adalah glikolisis ini yang menghasilkan pirufat tadi. Nah, ketika tidak ada oksigen, reaksi yang tidak membutuhkan oksigen, jadi glukosa itu reaksinya ada dua tadi, yang anaerob, dia akan menghasilkan asam laktat ini. Dan dua-duanya bisa diubah menjadi asetil-CoA di mitokondria tadi, gitu. Tapi yang asam laktat ini yang reaksi anaerobnya, versi anaerob yang tidak membutuhkan oksigennya, gitu. Nah, reaksi ini disebut glikolisis kan tadi. Nah, ketika reaksinya itu dibalik, jadi dari pirufat dan asam laktat menjadi glukosa, itu disebut gluconeogenesis. Jadi gluko itu glukosa, neo itu baru ya, new. Jadi pembentukan glukosa baru gitu. Pembentukan glukosa dari substrat selain karbohidrat. Itu disebut gluconeogenesis. Jadi pembentukan glukosa selain dari molekul atau zat yang termasuk karbohidrat. Itu disebut gluconeogenesis. Jadi di sini ada gluconeogenesis yang dari asam amino dan gliserol itu diubah menjadi glukosa juga. Jadi asam amino itu sumbernya adalah protein. Jadi protein yang kita makan dari makanan itu terdiri dari berbagai jenis asam amino. Jadi asam amino ini adalah hasil pemecahan protein. Sedangkan gliserol ini adalah hasil dari pencernaan lemak. Nah, jadi asam amino dan gliserol ini di dalam tubuh juga bisa diubah menjadi glukosa gitu. Jadi glukosa ini tidak semata-mata dari karbohidrat ya. Glukosa juga bisa diperoleh dari protein dan lemak tadi dalam bentuk asam amino dan gliserol melewati reaksi yang disebut juga gluconeogenesis. Jadi sama. Nama reaksinya sama, hanya substratnya dia beda. Tapi kan persamaannya adalah substrat ini dan substrat ini adalah bukan molekul karbohidrat gitu. Jadi pembentukan glukosa dari molekul selain karbohidrat itu yang disebut gluconeogenesis. Seperti itu. Ini untuk ringkasan nama-nama reaksi di ini ya, metabolisme karbohidrat. Tapi memang setiap reaksinya ini kan prosesnya itu panjang sekali, ada banyak sekali molekul-molekul kimiawi yang terlibat di situ dan tidak akan saya bahas di kuliah gizi dasar. Jadi kalian cukup tahu saja untuk skema reaksi karbohidrat ini. Yang penting tadi kalian ingat untuk reaksi adalah glukosa menjadi glikogen dan juga diproses glikolisis. Itu saja. Bu Ceria, Ya. mau nanya, kalau yang asetil-CoA tadi emang pure buat siklus Krebs doang ya? Nggak ada selain itu gitu maksudnya? Yang asetil-CoA tadi ya. Kalau di metabolisme energi, ya, jadi asetil-CoA dia akan masuk ke siklus Krebs. Jadi siklus Krebs itu reaksi pengubahan asetil-CoA menjadi ini, energi. Yang menghasilkan juga hasil sampingannya ada air dan karbon dioksida gitu untuk asetil-CoA. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, itu untuk skema karbohidrat. Memang ini ya, kalau kita membicarakan metabolisme energi itu memang agak rumit gitu, karena proses yang ada di dalam tubuh kita itu memang sangat kompleks, banyak sekali yang terlibat, ada enzimnya, ada substratnya apa, kemudian molekulnya diubah jadi bentuk lain gitu. Tapi yang perlu kalian pahami konsepnya adalah bahwa energi yang kita pakai ini dihasilkan tidak hanya dari karbohidrat gitu. Karbohidrat itu memang sumber energi utama, sumber glukosa utama dalam tubuh, tapi juga ada zat gizi lain yang ternyata bisa diubah jadi glukosa juga gitu. Tadi ya ada protein dan lemak juga yang bisa berkontribusi. Sehingga ketika kita mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang berlebihan, karbohidratnya, lemak dan proteinnya ya semuanya nanti akan diubah jadi glukosa di dalam tubuh kita itu untuk simpanan energinya. Jadi glukosa adalah monosakarida yang memang sangat-sangat penting fungsinya di dalam tubuh kita untuk metabolisme energi. Nah, lalu sekarang akan saya bahas tentang kebutuhan karbohidrat ini. Jadi untuk kebutuhan karbohidrat itu berapa? Itu ada beda-beda ya tergantung literaturnya. Ada yang menyebutkan antara 45 sampai 75% kebutuhan energi itu dari karbohidrat gitu. Tapi sebagian besar literatur ya hampir sama range-nya untuk menyebut kebutuhan energi dari karbohidrat itu sekitar 50 sampai 65% gitu. Jadi apa yang dimaksud energi total? Energi total itu adalah
jumlah energi harian yang kita butuhkan. Sebagai contoh ya, ini saya kasih contoh. Misalnya seseorang memiliki kebutuhan energi harian 2000 kalori gitu. 2000 kalori ini ya biasanya kebutuhan energi untuk orang dewasa, laki-laki ataupun perempuan gitu. Kalau perempuan kan kebutuhan energi ini dipengaruhi oleh ini ya, oleh berat badan dan juga tinggi badan, aktivitas yang kita lakukan dan juga kondisi metabolisme seseorang. Jadi misalnya lagi sakit, demam, itu biasanya kebutuhan energinya meningkat karena terjadi metabolisme yang lebih cepat di dalam tubuh kita. Jadi itu beberapa hal yang mempengaruhi kebutuhan energi seseorang. Nanti kalian akan mempelajari juga bagaimana cara menghitung kebutuhan energi ini. Nah, ini saya ambil contoh seseorang dengan energi total harian itu 2000 kalori, maka kita hitung misalnya 60% dari TEE itu ini ya, energi total ya. Jadi singkatannya total energy expenditure. Total energy expenditure. Total energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Itu disebut dengan TEE. Jadi ini yang energi yang dibutuhkan dari karbohidrat misalnya kita ambil 60%. Jadi berapa? Jadi kita tinggal kalikan aja. 60% dikalikan TEE-nya 2000. 1200 kalori. Ini yang harus dipenuhi dari karbohidrat. Nah, kalian ingat 1 gram karbohidrat itu dia menghasilkan 4 kalori. Maka kalau misalnya dia 1200 kalori, maka dia butuh berapa gram karbohidratnya? Tinggal dibagi 4 kan? Jadi hasilnya ketemu 300 gram karbohidrat per hari yang kita butuhkan gitu. Lalu misalnya orang itu makan pola makannya sehari 3 kali gitu ya, 3 kali. Sehingga kebutuhan karbohidrat ini kan harus dibagi per waktu makan. Jadi 300 gram itu kan keperluan per hari. Jadi nanti dia dibagi sesuai dengan pola makannya. Misalnya di sini 3 kali, ya artinya setiap makan dia butuh 100 gram karbohidrat dari makanan gitu. Nah, kalau misalnya 100 gram karbohidrat itu diubah dalam bentuk jumlah makanan. Jadi seberapa banyak nasi misalnya yang saya butuhkan untuk memenuhi 100 gram karbohidrat ini gitu kan. Nah, itu kalian nanti bisa melihat daftar komposisi bahan makanan atau DKBM gitu. Jadi ada di situ memuat daftar berbagai jenis bahan makanan beserta ininya kandungan karbohidratnya. Jadi misalnya nasi 100 gram gitu. Nasi 100 gram itu sekitar 1 centong. Nah, itu kandungan kalorinya 175 kalori. Lalu kandungan karbohidratnya sekitar 40 gram. Itu yang ada di ukuran rumah tangga. Jadi ketika kita butuh 100 gram per makan, ini kurang lebih ya sekitar 2 centong nasi gitu istilahnya. Nah, nanti jumlahnya ini akan tergantung juga dengan jenis makanannya yang dimakan. Kan jumlah karbohidrat tiap makanan beda-beda gitu ya. Misalnya nasi sama roti itu kan beda. Nanti akan beda porsinya gitu. Jadi misalnya dua centong nasi ini misalnya akan sama dengan 2 potong atau 3 potong roti tawar misalnya. Misalnya seperti itu. Jadi kalian nanti akan belajar juga sih bagaimana cara menghitung kebutuhan energi dan juga bagaimana merealisasikan kebutuhan energi ini dalam bentuk makanan yang kita makan sehari-hari. Itu gambaran cara kita untuk mengetahui berapa kebutuhan karbohidrat kita sehari. Jadi yang penting presentasinya ini ya untuk orang yang tidak mengalami penyakit terkait dengan metabolisme karbohidrat ya, itu rata-rata sebagian besar kebutuhannya sekitar itu 50% sampai 65% yang harus dipenuhi dari karbohidrat. Terus nanti sisanya misalnya 65% ya, sisanya kan masih 35%. Nah, itu nanti akan dibagi misalnya lemaknya berapa persen dan proteinnya berapa persen. Itu. Untuk lemak itu biasanya hanya mungkin 10-20%, lalu protein itu bisa sekitar 15% untuk kebutuhan normal. Jadi memang paling banyak ya memang dari karbohidrat untuk energi ini. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan nggak untuk kebutuhan karbohidrat? Saya mau tanya, Bu. Ya, silakan. Kan setiap orang memiliki kebutuhan karbohidrat yang berbeda kan, Bu? Iya, benar. Itu cara mengetahuinya gimana, Bu? Ya. Jadi yang pertama untuk mengetahui
kita kan tahu persentasinya ya, sekitar 50-65% gitu kebutuhan energi total itu harus dari karbohidrat. Tadi benar, setiap orang itu kebutuhan energinya beda-beda. Jadi step pertama yang kita lakukan adalah menghitung kebutuhan energi orang itu. Caranya adalah dengan mengetahui berat badan dan tinggi badannya gitu. Jadi cara menghitung energi itu ada banyak, ada rumusnya ada banyak sekali. Ada yang namanya apa ya? Menghitung energi dengan metode Harris-Benedict kalau nggak salah. Jadi ada banyak sekali metode, tapi memang tidak saya jelaskan di sini ya, karena nanti itu ada di mata kuliah penilaian status gizi. Itu akan diajarkan bagaimana kalian menghitung dan juga rumus-rumus yang bisa dipakai. Tapi intinya nanti setiap orang itu memiliki data berat badan dan tinggi badan. Jadi berdasarkan berat badan, tinggi badan, aktivitas yang dilakukan, kondisi sakit atau tidak, nah itu nanti bisa diperoleh dengan rumus tertentu. TEE-nya ini nanti akan ketemu berapa kalori, seperti itu. Jadi kebutuhan karbohidratnya ya tinggal disesuaikan dengan TEE orang itu, sekitar 60%-nya saja dikalikan dari TEE, nanti kebutuhan karbohidratnya ketemu. Seperti itu. Gitu. Jadi tergantung tadi, berat badan orang itu, tinggi badan, aktivitas yang dilakukan, dan juga kondisi sakit atau tidak sakit. Itu yang mempengaruhi kebutuhan energi seseorang. Gitu. Iya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Tapi ada yang disebut dengan angka kecukupan gizi. Jadi angka kecukupan gizi atau AKG itu sudah merupakan standar yang dibuat berdasarkan hasil penelitian gitu ya. Jadi tabel AKG kalian nanti bisa cari search sendiri, tabel AKG, angka kecukupan gizi. Nah, di situ memuat kebutuhan masing-masing zat gizi berdasarkan usia. Jadi misalnya wanita dan laki-laki itu nanti akan dibedakan ya, karena massa otot perempuan dan laki-laki itu beda. Jadi kebutuhan energinya tentu akan beda. Jadi di situ nanti akan dikelompokkan, misalnya anak-anak usia 5 sampai 10 tahun, kemudian wanita usia 10 sampai remaja usia 10 sampai misalnya 17 tahun dan 18 sampai berapa tahun. Dan nanti seperti itu akan ada rata-rata angka kecukupan energinya itu berapa. Seperti itu. Jadi kalau dewasa, laki-laki dewasa, perempuan dewasa ya sekitar rentangnya sekitar 1.700 sampai 2.300-an. Itu kebutuhan energi normal. AKG disebut AKG ya. Nah, lalu kita masih akan bicarakan untuk kebutuhan karbohidrat ya. Tadi cara menghitungnya untuk berapa persen dari karbohidrat yang harus kita penuhi dari makanan. Lalu yang kedua yang saya tekankan adalah serat di sini. Karbohidrat yang jenis serat. Itu penting untuk kesehatan sistem pencernaan dan juga beberapa jenis serat, terutama yang dia larut air, itu dia bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Jadi diet tinggi serat ini sudah banyak sekali diteliti dan sudah banyak sekali dibuktikan bahwa konsumsi serat yang cukup itu bisa mengurangi risiko penyakit-penyakit kronik seperti penyakit jantung, diabetes, obesitas atau kegemukan, kemudian kanker usus besar atau kanker kolon, dan juga konstipasi atau sembelit ya. Ini salah satu yang saya ambil referensinya. Jadi serat itu mempunyai manfaat untuk kesehatan yang sangat besar, sehingga kebutuhan ini perlu untuk dipenuhi gitu. Nah, masalahnya rekomendasi untuk konsumsi serat itu belum ada AKG-nya gitu. Jadi ada sih di AKG ada, cuman rekomendasinya ini masih beda-beda. Tapi sebagian besar merekomendasikan 14 gram serat per 1.000 kalori. Jadi misalnya kebutuhan kalori kita 2.000, berarti kebutuhan seratnya 2 kali lipatnya, jadi 28 gram. Jadi banyak literatur dari hasil penelitian yang menemukan dosis seperti ini untuk rekomendasi konsumsi serat supaya bisa memberikan manfaat kesehatan. Jadi 14 gram per 1.000 kalori. Kalau misalnya kita ambil rata-rata kebutuhan energi orang dewasa Indonesia itu antara 1.700 sampai 2.300-an. Nah, itu kira-kira kebutuhan serat per hari itu untuk perempuan 25 gram dan untuk laki-laki 38 gram. Jadi memang untuk laki-laki memang lebih tinggi. Tapi ini balik lagi ya ke kondisi per individu ya. Kalau misalnya dia berat badannya sedikit, lalu tingginya juga tidak terlalu tinggi, itu kan nanti kebutuhan energinya akan lebih rendah daripada laki-laki pada umumnya. Jadi ya nanti kebutuhan seratnya juga tentunya akan lebih kecil. Gitu. Tapi ini hanya secara umum saja. Ini untuk kebutuhan serat. Jadi serat itu bisa diperoleh dari berbagai jenis sumber bahan makanan ya. Yang banyak serat itu ya
sebagian besar dari whole grain atau sereal yang masih ada sekamnya gitu, whole grain. Lalu dari biji-bijian, dari kacang-kacangan, buah dan juga sayur. Itu sumber-sumber serat yang bisa dengan mudah kita temui untuk dikonsumsi. Nah, kalau kalian penasaran pengen tahu berapa sih kandungan serat tiap bahan makanan itu, nanti kalian bisa googling sendiri juga, dicek di tabel komposisi bahan makanan gitu. Akan ada banyak sepertinya sumbernya, jadi yang menyebutkan misalnya serat nasi itu berapa per 100 gramnya, serat buah itu berapa gitu. Oke, itu untuk kebutuhan serat. Nah, sekarang selanjutnya untuk karbohidrat ini juga penting dipahami konsep beban glikemik atau glycemic load istilahnya ya. Biasanya disingkat GL gitu, GL, glycemic load atau beban glikemik. Jadi beban glikemik ini pengertiannya adalah seberapa banyak glukosa darah yang akan naik akibat kita mengkonsumsi makanan tertentu. Dalam hal ini makanan sumber karbohidrat. Nah, si glycemic load ini atau beban glikemik suatu makanan ini dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, jumlah karbohidrat. Dari makanan yang kita makan itu semakin banyak jumlah karbohidratnya, maka kan ini ya, nanti respon glukosa darah itu juga akan semakin banyak gitu. Ketika kita mengkonsumsi sedikit ya, glukosa yang dihasilkan, yang diedarkan ya hanya sedikit. Jadi jumlah itu pasti mempengaruhi beban glikemik suatu makanan dalam respon gula darah di dalam tubuh kita. Lalu yang kedua, itu adalah jenisnya. Jadi tidak semata-mata jumlahnya saja, tapi juga jenis karbohidratnya. Kan kalian sudah tahu ya, jenis karbohidrat itu ada banyak. Ada yang mudah dicerna, ada yang tidak bisa dicerna, dan lain sebagainya. Nah, jenis karbohidrat ini dibedakan berdasarkan suatu indeks yang namanya indeks glikemik, atau kita singkat IG. Pengertian dari indeks glikemik ini, kalau biasa ini ya, singkatannya kalau nggak IG, GI gitu ya, tergantung dia biasanya pakai istilah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Glycemic index atau indeks glikemik gitu. Jadi bisa dibolak-balik IG atau GI. Dia pengertiannya adalah skor numerik atau angka untuk makanan berdasarkan seberapa drastis makanan itu akan membuat gula darah kita naik gitu. Jadi indeks glikemik untuk glukosa murni itu 100. Jadi itu istilahnya menjadi acuannya gitu, 100. Jadi itu skornya bisa 0 sampai 100 gitu ya untuk glukosa murni 100. Lalu indeks glikemik makanan ini dikelompokkan menjadi 3, ada rendah, sedang, dan juga tinggi. Nah, yang dikategorikan dalam IG rendah itu bila IG-nya kurang dari 55. Lalu sedang bila IG-nya 56 sampai 70, dan dia dikatakan tinggi ketika IG-nya lebih dari 70. Jadi ada daftar bahan makanan beserta indeks glikemiknya biasanya untuk makanan-makanan sumber karbohidrat gitu. Jadi misalnya gini, berarti ini kan kalau semakin tinggi indeks glikemiknya, dia akan semakin cepat menaikkan gula darah ketika kita makan makanan itu gitu. Jadi misalnya gula ya, gula atau sukrosa itu kan 100 misalnya ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi gula dalam bentuk gula gitu, itu akan langsung gitu, cepat sekali untuk glukosa darah kita bisa naik karena itu sangat mudah untuk dicerna oleh tubuh. Jadi glukosa akan segera digunakan oleh tubuh menjadi energi. Nah, itu adalah gula dengan IG 100 gitu. Tapi ketika suatu makanan memiliki indeks glikemik yang rendah, misalnya kurang dari 55, itu respon gula darahnya naiknya itu tidak akan langsung drastis, tapi akan pelan-pelan. Jadi ketika kita makan makanan yang mengandung serat, misalnya umbi-umbian gitu ya. Nah, umbi-umbian itu adalah contoh sumber karbohidrat dengan indeks glikemik yang rendah. Karena ada seratnya di situ. Jadi proses pencernaan itu lebih lama. Jadi ketika kita mengkonsumsi umbi, itu respon gula darahnya naiknya pelan-pelan. Kalau misalnya dicek gitu ya, dicek gula darah, kadar gula darah kita setelah makan umbi gitu, itu dia naiknya akan cenderung pelan dan kurvanya itu naiknya steady gitu. Steady itu ajek gitu ya, ajek, tidak yang langsung naik banget lalu langsung turun, itu enggak. Nah, itu efeknya nanti kita akan kenyang lebih lama karena proses pencernaan di lambung itu kan dia
memang tidak ada pencernaan kimiawi ya, tapi kan akan bercampur dengan asam lambung tadi sebelum dia masuk ke usus. Nah, itu sehingga waktu transit makanan itu akan lebih lama di dalam saluran pencernaan untuk makanan-makanan dengan indeks glikemik lebih rendah gitu. Jadi dua hal ini yang mempengaruhi beban glikemik suatu makanan. Bu, izin bertanya. Iya, silahkan. Kan kemarin itu Ibu kan sudah menjelaskan yang itu loh serat larut air sama serat yang tidak larut air itu Ya, apakah aturan konsumsinya itu sama atau terus jumlah kalorinya itu apakah juga sama gitu loh Bu? ya baik. Jadi untuk jenis serat larut air dan serat tidak larut air itu memang sampai saat ini memang belum ada rekomendasinya. Kan tadi serat ini ya berapa? Sekitar 14 gram per 100 kalori. Nah itu tapi memang tidak ada rekomendasi spesifik yang menyebutkan 14 gram serat itu harus terdiri dari berapa gram yang serat larut dan berapa gram yang tidak larut. Itu memang belum ada rekomendasinya. Jadi ya itu merupakan kombinasi gitu. Kalau bisa memang kombinasi dari serat yang jenis-jenis serat larut yang ada di buah-buahan dan juga serat-serat yang tidak larut seperti misalnya yang dari sayur-sayuran gitu. Jadi memang untuk pembagiannya sendiri memang belum ini sih, rekomendasinya memang belum ada sejauh ini, setahu saya. Baik Bu, terima Gitu. kasih. Dan juga sumbangan kalorinya ya sama saja sih kalau untuk serat karena dia kan masih termasuk karbohidrat ya serat itu. Jadi ya 1 gram karbohidrat itu semuanya akan menghasilkan sekitar 4 kalori. Nah, glycemic index. Nah, ini tadi yang saya ilustrasikan ya untuk respon. Jadi di sini tulisannya adalah blood glucose level. Jadi yang di garis Y atau garis lurusnya ini dia adalah kadar glukosa dalam darah. Lalu yang di sumbu X yang garis horizontal di sini adalah waktu. Ini menit ya. Menit. Di sini menit, lalu di sini kadar glukosa darah. Nah, yang merah ini menggambarkan kenaikan glukosa darah ketika kita mengkonsumsi makanan dengan GI yang tinggi. Jadi misalnya nasi putih itu termasuk salah satu sumber karbohidrat dengan GI yang tinggi. Jadi ketika kita makan nasi, itu respon glukosanya seperti ini. Jadi di 30 menit pertama setelah makan, itu langsung mencapai puncak. Langsung tinggi gitu. Jadi begitu kita makan begitu kita makan nasi, 30 menit setelahnya itu udah glukosa darah itu udah naik. Dan itu udah langsung mencapai peak atau puncaknya seperti ini. Nah tapi di menit ke-60 dia langsung drop seperti ini. Menit selanjutnya juga langsung drop, habis gitu ya, istilahnya dipakai oleh tubuh. Itu kurva untuk makanan yang high GI seperti itu. Tapi untuk yang low GI, yang terutama yang kelompok ada seratnya tadi, ketika kita makan itu peningkatan gula darahnya itu tidak setinggi makanan-makanan yang high GI dan dia tidak ekstrim gitu. Jadi dia cenderung seperti ini, pelan-pelan naiknya. Pelan. Nah, tapi kita lihat di menit ke 120 ya. 120 itu berapa? Sekitar 2 jam setelah makan. Nah, itu masih lebih tinggi gitu. Level gula darahnya masih lebih tinggi dibandingkan dengan yang makanan yang high GI tadi. Jadi bisa dilihat ini sangat ekstrim lalu langsung turun, tapi kalau yang low GI dia pelan-pelan tapi dia stabil gitu. Jadi ini memberikan efek kenyang yang lebih lama di tubuh kita. Jadi bagus untuk orang-orang yang sedang melakukan program penurunan berat badan atau diet, itu disarankan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang low GI supaya lebih lama kenyangnya gitu ya. Jadi nggak cepet-cepet pengen makan lagi gitu. Dan ini juga berlaku untuk pasien-pasien diabetes gitu. Karena untuk diabetes itu perlu sekali untuk mengontrol kadar gula di dalam darah. Sehingga untuk makanan-makanan yang high GI ini tidak direkomendasikan untuk orang-orang dengan diabetes. Itu aplikasinya di praktek klinis dan juga di praktek manajemen penurunan berat badan terkait dengan karbohidrat. Nah, itu untuk makanan indeks glikemik. Untuk sumber-sumbernya saya memang tidak cantumkan di sini, tapi kalian bisa cari sendiri kelompok-kelompok makanan dengan GI rendah, GI sedang, dan GI tinggi. Tapi bisa saya kasih contoh, biasanya makanan-makanan yang sudah diolah itu yang memiliki GI tinggi. Contohnya adalah roti,
terutama yang bukan whole grain ya, yang sudah dipisahkan skamnya gitu, yang sudah olahan roti putih biasa, misalnya roti tawar, itu kan bukan whole grain. Tapi kalau whole grain tentu dia GI-nya akan lebih rendah. Lalu seperti olahan buah-buahan dalam bentuk jam atau selai itu juga GI-nya pasti lebih tinggi dibandingkan dengan buah-buahan yang segar gitu, karena buah segar ini masih banyak kandungan seratnya juga. Lalu umbi-umbian, serealia, kacang-kacangan, padi-padian itu kalau dia belum diolah, dia juga akan menghasilkan GI yang lebih rendah. Kemudian ada mie, olahan gandum ya, tepung itu GI-nya lebih tinggi daripada sumber bahan makanan aslinya. Seperti itu gambarannya. Untuk contohnya nanti kalian bisa cari sendiri jenis-jenis makanan dengan GI, tingkatan GI yang berbeda-beda. Nah, itu untuk indeks glikemik. Ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Iya, Ibu, saya ingin bertanya. tadi itu kan Ya. kadar GI-nya itu bisa jadi meningkat kalau hasil olahan gitu ya. Iya, Diolah benar. lagi. Nah, kalau misalnya satu jenis, misalnya nasi ya Bu, nasi itu kan ada yang dibikin lontong, dibikin bubur gitu kan, itu bisa merubah ataupun meningkatkan kadar GI-nya nggak Bu? Oh ya, bisa. Proses pengolahan makanan itu salah satu hal yang bisa mengubah tingkatan indeks glikemik pada makanan. Jadi kenapa misalnya contohnya tadi nasi ya. Nasi putih biasa yang kita makan itu GI-nya tinggi lumayan. Dia masuk ke kategori tinggi kalau nggak salah sekitar 80 sekian gitu indeks glikemik nasi putih itu. Tapi misalnya ketika nasi itu dimasak menjadi lontong, kalau lontong itu kan proses pengolahannya lebih lama ya. Terus dia itu biasanya lewat proses yang sudah didinginkan gitu kan. Nah itu GI-nya bisa menjadi lebih rendah karena pati yang ada di dalam karbohidrat itu kalau kalian ingat dia itu bisa strukturnya itu bisa berubah dengan adanya proses pengolahan yang berbeda-beda gitu. Saya kasih contoh lagi contohnya ya yang mudah untuk dipahami, contohnya buah pisang ya, contohnya buah pisang. Jadi pisang kan ada banyak jenisnya, ada yang pisang yang bisa langsung dimakan, misalnya kayak pisang Cavendish gitu kan langsung dimakan. Lalu ada pisang-pisang yang hanya enak kalau misalnya dia sudah diolah, misalnya direbus gitu, pisang rebus. Itu kan jenis pisangnya beda. Nah, pisang yang sudah direbus itu dia pati yang ada di dalamnya itu mengalami proses istilahnya seperti membentuk gel, tapi bukan yang terus membentuk gel seperti jelly itu enggak. Maksudnya istilahnya cuma membentuk struktur yang menyerupai gel gitu ketika dia dipanaskan lalu didinginkan. Nah, pati-pati seperti itu dia akan mengalami perubahan struktur dan akhirnya dia akan membentuk pati yang disebut pati resisten atau resistant starch. Nah, resistant starch ini yang menjadikan dia lebih lama untuk dicerna di dalam tubuh kita, sehingga akan menghasilkan indeks glikemik yang lebih rendah. Sehingga nanti respon gulanya itu akan tidak setinggi ketika misalnya kita makan pisang buah langsung makan gitu ya, ketika kita mengkonsumsi pisang yang sudah direbus lalu sudah didinginkan. Nah, begitu juga dengan nasi sama. Kalian pernah dengar ini enggak? Kalau orang DM direkomendasikan makan nasi dingin. Ada yang pernah dengar nggak? Iya, pernah dengar, Bu. Pernah Nah, dengar, Bu. itu benar itu sebenarnya. Jadi nasi itu ketika habis setelah masak gitu ya, baru saja masak itu kan masih panas. Nah, itu indeks glikemiknya akan lebih tinggi dibandingkan dengan nasi yang sudah didinginkan. Karena tadi itu sudah berubah gitu. Jadi dia istilahnya mengental lah, gelatinisasi gitu, membentuk seperti gel gitu. Jadi dia akan lebih lama untuk dicerna oleh enzim-enzim di dalam tubuh kita. Jadi memang kalau dibandingkan nasi yang panas dengan nasi dingin, itu memang indeks glikemiknya akan lebih rendah yang sudah didinginkan. Jadi seperti itu. Jadi benar kalau proses pengolahan bisa mengubah indeks glikemik suatu bahan makanan. Apakah sudah cukup jelas? Sudah Bu, terima kasih. Oke, baik. Kalau sudah cukup jelas, sebentar ya. Saya lanjutkan ke akibat kekurangan dan kelebihan karbohidrat.
Jadi ada beberapa kondisi kesehatan yang berhubungan dengan kekurangan ataupun kelebihan konsumsi makanan sumber karbohidrat. Yang pertama, contohnya kurang energi protein atau KEP. Jadi KEP ini terjadi karena rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan dalam waktu yang cukup lama, sehingga kebutuhan energi itu tidak bisa terpenuhi. Dan biasanya KEP ini paling banyak sih terjadi pada anak-anak gitu ya. Tapi orang dewasa juga bisa kena KEP kalau dia tidak mengkonsumsi cukup energi dan protein dalam waktu yang cukup lama. Tapi memang kasusnya lebih banyak pada anak-anak. Nah, salah satu contoh KEP yang masuk kategori berat itu contohnya adalah marasmus. Marasmus itu dia terjadi karena kekurangan energi tingkat berat dalam waktu yang lama. Jadi gejalanya itu dia badannya kurus, lalu wajahnya itu seperti orang tua karena keriput gitu ya, tidak ada bantalan lemaknya gitu istilahnya pipinya. Jadi wajahnya itu seperti wajah orang tua. Lalu biasanya anak-anak yang menderita marasmus ini mereka lebih sensitif, dalam artian mereka lebih cengeng, rewel, kulitnya keriput, jaringan lemak di bawah kulitnya sangat sedikit bahkan tidak ada, sehingga bisa dilihat tulang-tulangnya itu kelihatan. Dan juga biasanya anak-anak yang menderita marasmus ini dia lebih rentan untuk ada infeksi gitu di tubuhnya. Misalnya infeksi di saluran pencernaan yang mengakibatkan terjadinya diare pada anak-anak. Nah, ini contoh ilustrasi gambarnya seperti ini ya, anak-anak marasmus. Dan rambutnya itu biasanya tipis dan juga kayak rambut jagung gitu. Jadi jarang-jarang gitu rambutnya. Dan warnanya juga tidak seperti anak-anak yang sehat gitu ya. Rambutnya agak-agak merah, agak kemerahan dan jarang. Itu yang disebut thin and brittle hair. Bu, mohon maaf izin bertanya. Ya. Itu berarti marasmus itu sama dengan gizi buruk ya, Bu? Iya, kalau misalnya kita bisa bilang gizi buruk ya, marasmus ini. Gizi buruk tapi yang memang kalau gizi buruk itu kan dia dikategorikan gizi buruk kalau misalnya berat badan anak itu dia di bawah -3 atau 2 standar deviasi gitu ya. Jadi kalau misalnya anak-anak itu mereka kan selalu harus ditimbang berat badannya secara rutin ya, karena memang pertumbuhan anak-anak dan bayi itu lebih cepat. Nah, di posyandu itu biasanya dilakukan penimbangan. Nah, itu mereka kan ibu-ibu itu selalu bawa buku itu ya, buku KMS. Nah, di situ ada grafik untuk ngeplotin berat badan anak itu ada di mana gitu. Nah, ketika dia udah di bawah acuan, nah itu biasanya dia dikategorikan menjadi gizi kurang dan kalau misalnya lebih parah lagi dia gizi buruk gitu. Nah, tapi marasmus ini ya bisa dibilang marasmus ini salah satu bentuk gizi buruk pada anak gitu, yang memang sudah sangat ekstrim kalau marasmus gitu. Jadi kalau gizi buruk belum tentu dia sampai marasmus, tapi kalau marasmus sudah pasti dia masuk ke kategori gizi buruk. Baik Ibu, terima kasih. Oke, jadi itu contohnya. Lalu yang kedua obesitas. Nah, kalau yang tadi karena kekurangan, kalau yang ini karena kelebihan. Obesitas ini terjadi karena ada penumpukan lemak yang berlebihan di dalam tubuh seseorang akibat dari ketidakseimbangan energi. Jadi energi yang masuk atau energi intake ini lebih besar daripada energi expenditure-nya atau energi yang dipakai oleh tubuh gitu. Jadi ketika yang masuk lebih banyak daripada yang dibakar, ya otomatis dia akan disimpan kan. Nah, penyimpanannya kan udah nggak dalam bentuk glikogen lagi kalau udah kelebihan seperti ini, tapi dia akan disimpan dalam sel lemak menjadi lemak gitu. Jadi akhirnya simpanan lemak ini kalau misalnya surplus energi ini terjadi dalam waktu yang lama, ya lama-kelamaan simpanan lemak di tubuhnya juga akan semakin banyak gitu. Akhirnya dia berat badannya akan berlebih atau disebut dengan obesitas. Ada tingkatan kelebihan berat badan sebelum obesitas yaitu overweight. Jadi ketika indeks massa tubuhnya sudah melebihi dari standar normal itu dia tingkatannya ada overweight atau hanya berat badan berlebih, lalu baru obesitas. Jadi obesitas ini adalah tingkatan yang lebih istilahnya lebih tinggi gitu ya. Nah,
Lalu kelebihan energi ini kan bisa disebabkan karena kita mengkonsumsi makanan yang terlalu banyak, tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh kita gitu ya. Dan sumber energi utama seperti yang kita tahu itu adalah karbohidrat. Nah, tapi yang perlu diperhatikan di sini bahwa karbohidrat itu bukan satu-satunya yang harus disalahkan ketika seseorang mengalami obesitas gitu ya. Jadi faktor yang mempengaruhi obesitas itu sangat banyak sekali. Karbohidrat itu hanya salah satunya. Yang lain contohnya ada lemak, konsumsi lemak yang berlebihan tentu juga akan mempengaruhi terjadinya kelebihan berat badan ini ya. Jadi konsumsi karbohidrat, konsumsi lemak itu yang sangat berpengaruh. Lalu yang lain juga ditunjang dengan beberapa faktor lain seperti contohnya aktivitas fisik. Jadi ketika aktivitas kita hanya sedikit atau gaya hidup kita sedenter gitu ya, sedenter itu tidak melakukan aktivitas fisik gitu. Jadi mungkin hanya duduk-duduk, kemudian kerja, lalu orang kantoran yang dia tidak rutin olahraga itu bisa dikategorikan dalam bentuk sedenter. Terus kalian juga, misalnya saya juga kuliah seperti ini ya, online, lalu kita menghabiskan banyak waktu untuk hanya duduk gitu ya di depan laptop, gitu tanpa ada aktivitas fisik rutin atau olahraga rutin, itu kita bisa dikategorikan memiliki gaya hidup yang sedenter. Nah, itu juga akan mempengaruhi kejadian obesitas. Semakin banyak aktivitas yang kita lakukan, maka energi yang dibakar kan semakin banyak. Jadi ya harus seimbang gitu, yang energi yang masuk dengan yang keluar. Prinsipnya hanya itu kalau untuk obesitas, keseimbangan energi ini. Nah, lalu obesitas ini menjadi hal yang sangat penting di kesehatan masyarakat. Karena apa? Karena dia ketika seorang obesitas itu dia akan beresiko untuk kedepannya menderita penyakit hubungan dengan sendi, lalu penyakit-penyakit yang berhubungan dengan metabolisme gitu ya, seperti hipertensi, lalu kolesterol, lalu diabetes, itu semuanya itu berhubungan dengan obesitas gitu. Yang akhirnya penyakit-penyakit itu akan meningkatkan resiko untuk mengalami yang namanya kematian dini atau premature death istilahnya. Premature death itu adalah ketika seseorang masih usia produktif gitu ya, tapi dia menderita penyakit-penyakit kronis sehingga angka harapan hidupnya menjadi lebih pendek. Nah, itu kenapa obesitas ini adalah masalah yang sangat penting dan saat ini juga menjadi salah satu prioritas di bidang kesehatan masyarakat oleh pemerintah kita juga ya, karena tingkat obesitas ini sudah semakin mengkhawatirkan gitu. Jadi kita masyarakat kita tidak hanya menderita kurang gizi saja, tapi kurang gizi mungkin sekarang malah sudah turun ya prevalensinya. Nah, ada perbaikan ekonomi gitu ya. Tapi masalah yang muncul ya ini sekarang adalah obesitas atau banyak orang yang mulai kelebihan berat badan. Ibu, maaf izin bertanya. Ya, silakan. Kalau obesitas itu ada dari faktor keturunan nggak, Bu? Oke, jadi faktor genetik atau keturunan itu selalu ada perannya di setiap kejadian atau perkembangan penyakit atau apapun yang terjadi di tubuh kita gitu ya. Faktor genetik pasti ada, tapi genetik itu tidak 100% kan, jadi hanya berapa persen yang disumbang oleh gen gitu. Selebihnya dipengaruhi oleh gaya hidup dan lingkungan. Jadi ketika seseorang memiliki orang tua yang mengalami obesitas, tentu dia akan punya resiko lebih tinggi untuk obesitas juga dibandingkan dengan orang lain yang tidak mempunyai keturunan obesitas gitu ya. Tapi balik lagi, misalnya orang itu sudah tahu keluarganya obesitas misalnya, ayah ibunya obesitas, lalu dia sudah sadar, saya ada gen nih, ada gen untuk menjadi obes. Tapi kemudian dia mengubah gaya hidup, lalu menjaga konsumsi makanannya, ya itu sangat mungkin dia tidak akan obesitas gitu. Jadi di obesitas ini gen memegang peranan yang lebih kecil daripada gaya hidup dan juga lingkungan. Jadi yang lebih banyak berperan di sini adalah gaya hidup dan juga aspek lingkungan dari seseorang itu untuk obesitas ini. Jadi gen itu sangat kecil perannya. Walaupun ada tapi sangat bisa dicegah gitu dengan mengikuti gaya hidup yang sehat dan konsumsi makanan yang seimbang. Baik, Bu, terima kasih. Oke, ada yang ingin tanya lagi? Saya mau bertanya, Bu. Iya, silakan.
Saya pernah baca kelebihan karbohidrat itu menyebabkan kelelahan. Apa itu benar ya, Bu? Apa ada kaitannya dengan obesitas? Maaf, bisa diulangi tadi suaranya kecil, saya tidak dengar. Saya pernah baca kelebihan karbohidrat itu apa itu menyebabkan kelelahan. Apa ada kaitannya dengan obesitas? Oh, kelebihan karbohidrat menyebabkan kelelahan. Ya. Oke, jadi kelebihan karbohidrat menyebabkan kelelahan. Kalau kita lihat dari aspek metabolismenya ya, kalau misalnya misalnya kita mengkonsumsi makanan dengan kadar karbohidrat yang tinggi, lalu gula darahnya tinggi di dalam darah, itu kan itu gini, itu adalah kasus-kasus yang terjadi pada kondisi tertentu. Artinya, misalnya saya kasih contoh pada pasien diabetes. Jadi, kalau untuk orang sehat, bisa saya katakan mungkin tidak berhubungan gitu ya, antara karbohidrat yang berlebihan dengan kelelahan untuk orang sehat, mungkin tidak. Tapi untuk orang-orang dengan kondisi metabolik seperti diabetes mungkin iya. Kenapa? Karena seperti ini. Jadi ketika orang diabetes itu, ini sebenarnya saya sebenarnya saya jelaskan di sini. Jadi pada kasus diabetes itu ada kelainan di metabolisme glukosa. Jadi pada orang normal itu, ketika kita makan, lalu sudah dipecah menjadi glukosa yang ada di peredaran darah itu akan dikontrol oleh suatu hormon yang namanya insulin supaya tidak kelebihan kadarnya. Nah, hormon-hormon itu akan memberikan sinyal kepada sel-sel dalam tubuh kita untuk mengambil glukosa dari dalam darah untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi. Nah, sehingga tidak akan pernah terjadi kelebihan gula darah pada orang normal. Nah, tapi pada orang-orang diabetes, karena kadar gula darahnya yang tinggi di peredaran darah, tidak bisa diserap oleh sel. Jadi percuma kan? Jadi istilahnya gini, kita kelebihan gula darah di peredaran darah, tapi gula darah ini tidak bisa masuk ke sel. Artinya sel kita tetap kelaparan. Ketika sel-sel tubuh kita kelaparan, mereka itu tidak bisa mengubah glukosa menjadi energi dan digunakan gitu, tidak bisa. Jadi glukosa yang banyak itu dibiarkan di pembuluh darah gitu. Jadi sel-sel kita kelaparan tapi glukosanya itu hanya beredar aja di pembuluh darah gitu, tidak diambil. Nah, itulah yang disebut ketika kadar gula darah kita tinggi, kita mengalami kelelahan. Itu pada kasus-kasus pasien diabetes seperti itu. Itu artinya adalah sel-sel tubuh kita yang mengalami kelaparan sehingga kita merasa lemas, tidak bertenaga, seperti itu. Mungkin itu yang dimaksud yang ditanyakan tadi ya. Jadi tidak artinya bahwa kalau kita makan banyak terus kita kelelahan, enggak, tapi maksudnya seperti itu ya. Apa sudah bisa dipahami? Ya, Bu. Terima kasih. Oh, oke. Oh ya, sebelum saya lupa tadi yang nanya di awal tentang obesitas tadi apa ya? Saya lupa yang tadi saya bilang. Kebanyakan. Oh, iya. Yang glikogen ya, terkait glikogen ya. Apakah kalau misalnya glikogennya banyak disimpan terus dia jadi obes gitu kan? Ini Akmal suaranya putus-putus sih, saya nggak dengar. Iya Bu, putus-putus. Oke Akmal, ini ya, Akmal suaranya putus-putus, jadi saya jawab aja ya, saya sudah ingat pertanyaannya tadi. Apakah kalau misalnya kita simpanan glikogennya banyak, lalu kita menjadi obes gitu kan? Nah itu tidak. Jadi yang membuat obes itu adalah kelebihan simpanan glukosa yang dalam bentuk lemak, di sel lemak gitu. Kalau glikogen itu kan simpanan glukosa di hati dan di otot Banyak itu. Iya. Oke, Akmal saya jawab ya, saya lanjutkan ya. Tadi putus-putus suaranya. Ya, oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi kelebihan glikogen itu tidak akan menyebabkan seseorang itu obes karena glikogen itu internetnya Bu. Iya, sepertinya delay ya suaranya ya. Nggak apa-apa, saya jelaskan aja. Jadi glikogen tadi dia akan selalu diubah lagi menjadi glukosa gitu untuk sumber energi, sehingga kelebihan glikogen itu bukan yang menyebabkan seseorang menjadi obes. Yang menyebabkan seseorang menjadi obes adalah kelebihan yang sudah disimpan dalam bentuk lemak di sel lemak gitu. Jadi bukan glikogen.
Kalau glikogen itu dia cuma cadangan energi sementara yang akhirnya artinya dalam waktu singkat dia akan segera dipecah lagi gitu menjadi glukosa dan siklusnya akan berputar terus seperti itu. Jadi yang menyebabkan kelebihan berat badan itu bukan glikogen tapi simpanan lemak, simpanan dalam bentuk lemak di sel lemak. Seperti itu ya. Oke, sekarang saya lanjutkan ke diabetes. Tadi sudah saya jelaskan sedikit ya mengenai diabetes karena ada yang tanya. Jadi diabetes itu adalah penyakit metabolik terkait metabolisme glukosa yang ditandai dengan kadar gula darah yang melebihi batas normal. Nah, berapa sih kadar gula darah normal itu? Ketika kita dalam kondisi puasa atau misalnya ini pagi hari gitu ya, pas kalian bangun tidur, itu kan kita udah puasa, istilahnya puasa itu kita nggak makan selama kurang lebih 8 jam ya, pada waktu malam itu sampai pagi. Nah, itu gula darah puasa normal itu sekitar 70-100 mg per desiliter di dalam darah. Lalu kadar gula darah normal 2 jam setelah makan itu kurang dari 140 gitu. Itu untuk kadar normalnya. Dan diabetes ini tipenya ada banyak. Ada tipe 1, tipe 2 dan ada DM gestasional. Nah, yang DM tipe 1 itu DM tipe 1 dan tipe 2 itu perbedaannya di penyebabnya. Jadi tipe 1 itu dia disebabkan karena adanya kerusakan pada sel-sel beta pankreas. Sehingga produksi insulin itu tidak ada atau sangat sedikit. Jadi hormon insulin itu diproduksi oleh sel beta pankreas. Nah, ketika sel beta pankreas ini rusak, mereka tidak bisa memproduksi insulin atau bahkan jadi insulinnya benar-benar tidak ada sama sekali sehingga tidak bisa mentransfer glukosa ke dalam sel. Sehingga kadar gula di dalam darah itu tinggi gitu kalau tidak disuntikkan insulin dari luar gitu ya. Nah, itu yang DM tipe 1. Nah, DM tipe 1 ini biasanya onsetnya atau munculnya pada anak-anak, dimulai dari usia anak-anak gitu. Karena di situ ada mungkin faktor genetik dan juga itu terkait dengan autoimun. Kenapa sel beta pankreas ini bisa rusak? Karena diserang oleh sistem imun sendiri gitu. Sehingga saya nggak tahu ya etiologinya seperti apa sehingga bisa terjadi autoimun itu gitu. Tapi kerusakan beta pankreas itu karena autoimun itu. Jadi dia tidak dikenali oleh tubuh gitu. Sehingga dirusak. Dan akhirnya produksi insulinnya terganggu. Sehingga pada pasien-pasien DM tipe 1, mereka harus disuntik insulin dari luar secara rutin. Sebelum makan mereka harus suntik insulin gitu ya. Lalu yang kedua ada tipe 2. Kalau DM tipe 2 ini dia lebih karena ke penurunan sekresi insulin atau karena ketidakmampuan sel dalam menggunakan insulin gitu. Dan DM tipe 2 ini yang lebih banyak dipengaruhi oleh pola makan dan gaya hidup. Jadi ketika seseorang mengalami obesitas itu dia akan lebih tinggi beresiko untuk terkena DM tipe 2 ini. Jadi dia lebih banyak faktor yang berhubungan dengan lingkungan dan juga dengan gaya hidup si individu itu. Dan biasanya munculnya pada orang dewasa, dengan usia dewasa gitu ya. Walaupun sekarang ada juga yang ditemui DM tipe 2 pada anak-anak juga ada gitu, tapi umumnya pada orang dewasa. Lalu ada satu lagi jenis diabetes yaitu gestasional. Nah, ini diabetes yang terjadi pada saat kehamilan. Jadi hanya terjadi pas kehamilan dan biasanya dia terjadi di kehamilan usia 24 minggu ke atas untuk orang-orang hamil gitu ya yang mengalami DM gestasional ini. Jadi ketika si ibu hamil ini sudah melahirkan, dia nanti kadar gula darahnya normal lagi gitu. Jadi tidak mengalami diabetes lagi. Nah, itu jadi hanya ketika dia hamil gitu ya, itu yang disebut dengan diabetes mellitus gestasional. Nah, ini dipengaruhi oleh banyak hal juga, salah satunya misalnya berat badan ibu gitu. Jadi ibu hamil yang gemuk itu lebih tinggi resikonya untuk mengalami peningkatan gula darah ketika kehamilan. Nah, tadi kita membicarakan hormon insulin ya di penyakit DM ini, karena memang hormon ini adalah hormon yang mengontrol kadar gula darah gitu. Jadi kadar gula di dalam darah itu tidak dibiarkan sampai kelebihan ataupun kekurangan. Nah, itu peran kerja si hormon insulin ini. Jadi ketika kita makan itu kan terjadi peningkatan gula darah gitu di peredaran darah. Nah, si insulin ini akan memberikan sinyal kepada sel lemak, sel otot dan juga hati untuk
langsung mengambil gitu. Jadi ibaratnya dengan ini ya, dengan reaksi kimia ya, mereka memberikan memberikan sinyal saling berkomunikasi gitu. Jadi ketika si insulinnya keluar, itu memberikan tanda, oh ini nih gula darahnya lagi tinggi, silahkan diambil masukin ke sel biar nggak tinggi lagi gitu. Jadi nanti si sel lemak, otot dan hati ini bisa bekerja gitu, mengambil glukosa itu untuk diubah menjadi energi dan juga simpanan dalam bentuk glikogen. Nah, ketika kadar gula di dalam darah rendah, ketika kita belum makan gitu ya, itu kan kadar gula darahnya rendah. Nah, itu nanti ada sinyal lagi ke otot, ke lemak dan ke hati itu untuk mengubah simpanan glikogen tadi menjadi glukosa. Jadi seperti itu proses yang terjadi di dalam tubuh. Jadi ketika kerja si hormon insulin ini sudah terganggu, nah itulah yang membuat penyakit diabetes ini gitu. Jadi hormon insulin ini kerjanya bisa ini ya, yang tipe 2 ini ya, bisa terjadi resistensi atau istilahnya resistensi insulin. Itu terjadi ketika si sel-sel yang ada di lemak, otot dan sel lemak, sel otot dan sel hati ini, mereka itu sudah tidak bisa merespon insulin dengan baik gitu. Jadi walaupun insulinnya sudah memberikan sinyal, tapi mereka istilahnya sudah tidak peka lagi. Nah, itu yang terjadi pada orang-orang dengan diabetes mellitus tipe 2. Sehingga gula darah yang ada di peredaran darah itu dibiarkan tetap ada di situ gitu, tidak dimasukkan ke dalam jaringan untuk diproses menjadi energi. Nah, itu yang terjadi pada pasien-pasien diabetes. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak untuk diabetes? Saya mau tanya, Bu. Silahkan. Untuk yang diabetes gestasional itu ada efek ke bayinya atau cuman ke ibu hamilnya aja? Oh, baik. Jadi memang ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa ketika ibu hamil mengalami diabetes gestasional itu ada efeknya ke bayinya. Salah satunya adalah bayinya lahir dengan berat badan yang cukup besar. Atau istilahnya apa ya, saya lupa. Kalau misalnya dia berat badannya kurang dari normal itu kan istilahnya BBLR ya, berat badan lahir bayi rendah. Nah, tapi ada satu istilah lagi ketika bayi yang dilahirkan itu ukurannya lebih besar daripada bayi-bayi normal gitu, biasanya lebih dari 4 kilo. 4 kilo ke atas itu sudah termasuk ukuran bayi yang besar untuk ketika dia di usia udah kehamilan yang 9 bulan gitu ya pas dia lahir. Nah, itu salah satu efeknya itu. Jadi orang-orang DM gestasional ini cenderung melahirkan bayi yang cukup besar. Nah, efeknya ke bayinya apa? Secara metabolik, ada juga hasil penelitian menunjukkan kalau bayi-bayi yang lahirnya itu lebih dari 4 kilo, ketika mereka tumbuh dewasa, mereka lebih beresiko tinggi untuk yang pertama, menderita obesitas atau mengalami kenaikan berat badan. Yang kedua, untuk menderita penyakit diabetes di masa ketika dia nanti sudah dewasa, dan juga penyakit-penyakit kronis yang lain yang berhubungan dengan metabolisme hormon-hormon di dalam tubuhnya gitu. Jadi ada pengaruh ke bayinya. Jadi bayi-bayi itu akan lebih beresiko ketika dia sudah tumbuh dewasa ya, tapi ya beresiko untuk terkena diabetes juga gitu. Sudah cukup jelas? Sudah, makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Oke, ini waktunya udah habis ya sebenarnya ya. Tapi masih satu slide lagi. Jadi yang terakhir itu karies gigi. Jadi karies gigi itu juga ada hubungannya sama karbohidrat. Karies itu kan ini ya, adanya lubang pada jaringan email gigi gitu, jaringan yang keras, sehingga nanti giginya itu warnanya jadi coklat atau hitam. Nah, biasanya terjadi pada anak-anak. Nah, ini hubungannya sama karbohidrat itu karena makanan-makanan karbohidrat itu kan mengandung pati dan gula ya, terutama yang indeks glikemiknya tinggi. Nah, ketika anak-anak itu mengkonsumsi makanan ini, kemudian dia tidak membersihkan giginya secara benar dan teratur, itu akan terjadi penumpukan sisa makanan atau yang disebut dengan plak. Nah, plak ini melekat pada gigi yang nanti akhirnya di situ akan ditumbuhi bakteri. Jadi bakteri-bakteri ini akan mengubah zat gula atau glukosa di dalam makanan itu, sisa makanan yang menempel itu menjadi asam. Nah, asam inilah yang akan membuat korosi atau melarutkan struktur email pada gigi, sehingga gigi itu akan lama-lama akan berwarna hitam dan bisa berlubang.
Itu yang disebut dengan karies gigi dan hubungannya dengan karbohidrat gitu ya. Oke. Mungkin ini kuliah hari ini karena waktunya juga sudah habis. Saya cukupkan sekian. Nah, ini beberapa referensi yang saya ambil. Kalian juga bisa cari referensi yang lain kalau ingin tahu lebih banyak tentang topik-topik tertentu terkait metabolisme, pencernaan, dan juga penyakit-penyakit yang berhubungan dengan karbohidrat. Ya, kalau nanti ada pertanyaan, silakan bisa dikirim email ke saya terkait materi ini. Karena waktunya sudah habis, saya cukupkan sekian ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya minta maaf kalau ada penjelasan yang masih kurang jelas tadi dalam menjelaskannya, tapi semoga sudah jelas. Kalau begitu saya akhiri kuliahnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.